Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 2 bangun ruang. Kita akan belajar latihan D lingkaran anak-anak. Ada di halaman 95 sampai dengan 97. Baik, ibu langsung membahas. Latihan D anak-anak lingkaran. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat dan jelas. Materi pemahaman konsep yang ke-1 anak-anak, benar atau salah? Jari-jari suatu lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Baik, ini yang ke-1 ibu bahas. Misalkan ini suatu lingkaran dan di sini ini pusatnya. Ini kalau ruas garis yang menghubungkan dua titik ini. Misalkan di sini ada titik, di sini titik anak-anak dihubungkan. Ini namanya bukan jari-jari melainkan ini adalah tali busur anak-anak. Ini tali busur. Ini kalau yang namanya jari-jari ini ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik yang ada pada lingkaran. Ini baru jari-jari. Jadi pernyataan ini salah anak-anak. Betul salah di sini. Yang kedua, benar atau salah? Diameter suatu lingkaran panjangnya 2 kali jari-jari lingkaran tersebut. Baik, ini ibu jelaskan. Nih untuk yang kedua, ini pusatnya. Ini jari-jari, 2 kali dari jari-jari itu adalah diameter anak-anak. Jadi pernyataan ini benar. Ibu lanjutkan yang ketiga, perbandingan antara keliling dan diameter suatu lingkaran adalah sekitar. Ibu jelaskan untuk soal yang ketiga. Ini keliling suatu lingkaran itu rumusnya adalah pi dikali dengan diameter. Jadi perbandingan antara pi itu adalah perbandingan antara keliling dengan diameter. Nilai pi itu sekitar 22/7 ini, karena di sini sekitar anak-anak 22/7 atau 3,14 anak-anak. Jadi ini sekitar 22/7 atau 3,14. Karena pendekatan ini anak-anak. Lanjut yang keempat, suatu lingkaran panjang diameternya adalah D. Luas lingkaran tersebut adalah, ibu nyatakan dalam L, ibu bahas di sini. Ini luas sama dengan pi r kuadrat. Ini sama dengan pi karena jari-jari ini adalah setengah dari lingkaran anak-anak. Ini atau D/2 seperti ini. D/2 dikuadratkan sama dengan pi, di sini D kuadrat. Ini 2 dikuadratkan 4/4. Ini sama dengan perempat itu sama dengan seperempat pi D kuadrat. Jadi luas ibu tulis L di sini sama dengan, kalau dengan menggunakan D berarti seperempat pi D kuadrat. Lanjut yang kelima anak-anak, suatu lingkaran panjang jari-jarinya R. Panjang busur lingkaran tersebut yang terletak di hadapan sudut pusat yang besarnya theta adalah, ini berarti panjang busur ini sama dengan theta dibagi dengan 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran anak-anak. Ini berarti sama dengan theta per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Karena di sini ketahui jari-jarinya, berarti kita gunakan 2 pi r. Berarti untuk panjang busur theta per 360 derajat dikali 2 pi r. Lanjut ke materi penerapan konsep anak-anak. Soal ke-6, untuk tiap-tiap lingkaran yang diketahui R panjang jari-jari atau D panjang diameter, berikut tentukan keliling dan luasnya. Ibu mulai dari soal A. Di sini diketahui R-nya adalah 12 cm. Nih, P-nya berarti kita menggunakan 3,14 anak-anak. Nih, selanjutnya kita menentukan keliling. Keliling sama dengan 2 pi R anak-anak. Ini berarti sama dengan 2 dikali pi nya 3,14. Ini dikali R nya 12 anak-anak.
nanti anak-anak bisa menghitung sendiri. 24 dikali 3,14 itu sama dengan 75,36. Satuannya adalah cm. Selanjutnya tulis di sini. Luasnya sama dengan pi r kuadrat sama dengan berarti 3,14 dikali dengan 12 dikali dengan 12 ini sama dengan 452,16. Satuannya cm persegi. Lanjut ke soal B anak-anak. Ini diketahui panjang diameternya adalah 50 cm, berarti panjang jari-jarinya 25 cm anak-anak. Ini pi-nya kita menggunakan 3,14 anak-anak. Ini keliling dulu, keliling sama dengan pi dikali d bisa. Ini berarti sama dengan 3,14 dikali tanda titik ini kali anak-anak, boleh diganti kali seperti ini boleh. Ini berarti diameternya 50. Ini boleh seperti ini menghitungnya 314 ini per 100 dikali dengan 50 bagi 51. Ini selanjutnya 100 bagi 52 tinggal 314 bagi 2 itu 157. Ini 157, satuannya cm. Selanjutnya luasnya anak-anak. Luas berarti sama dengan pi r kuadrat sama dengan 3,14 dikali dengan 25 dikali dengan 25. Ini sama dengan, nanti anak-anak bisa menghitung sendiri anak-anak. Ini 1962,5, satuannya adalah cm persegi. Lanjut kita ke soal C anak-anak. Ini diketahui R-nya sama dengan 3,5 meter. Ini ibu menggunakan 3,5 itu sama dengan ini 35 per 10. Ini ibu sederhanakan, dibagi 52 dibagi 57 jadi sama dengan 7 per 2 anak-anak. Ini ibu menggunakan 7 per 2 meter agar mudah. Berarti kita pi-nya menggunakan 22 per 7 karena ini bisa dibagi 7. Sekarang kita menentukan keliling. Keliling sama dengan 2 pi r sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali r-nya 7 per 2 sama dengan 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1, 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1, tinggal 22 meter anak-anak. Selanjutnya luas sama dengan pi r kuadrat sama dengan pi-nya berarti 22 per 7 dikali r-nya 7 per 2 dikali r-nya lagi 7 per 2. Seperti ini, tinggal 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1. Nih. Selanjutnya di sini 2 bagi 2, 2 bagi 2 1. Di sini 2 bagi 2 11 anak-anak. Ini tinggal 77 per 2, 77 per 2 ini sama dengan 38,5. Satuannya meter persegi anak-anak. Soal nomor 7 anak-anak. Diketahui sebuah lingkaran panjang diameternya 42 cm. Tentukan panjang busur dan luas juringnya jika sudut pusatnya untuk yang A tetanya 150 derajat. Baik ibu bahas dari soal A, berarti diketahui diameternya sama dengan 42 cm. Jari-jarinya berarti setengahnya anak-anak, jari-jarinya 21 cm. Selanjutnya tetanya diketahui 150 derajat. Nih untuk panjang busur ini sama dengan teta per 360 derajat. Selanjutnya ini 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran sama dengan teta per 360 derajat dikali pi d bisa anak-anak, dikali pi d karena di sini d-nya ada. Jadi sama dengan 150 derajat per 360 derajat dikali dengan pi-nya berarti kita menggunakan
22/7 anak-anak. P-nya 22/7. Ini 22/7 dikali diameternya 42. Ini sama dengan ini 0 dengan 0. Di sini bagi 7 1, bagi 7 6, bagi 6 1, bagi 6 6 anak-anak. Bagi 6 6, selanjutnya bagi 3 2, bagi 3 5, bagi 2 1, bagi 2 11. Tinggal 5 kali 11 55 anak-anak. Satuannya cm. Lanjut sekarang ke ini luas juring anak-anak. Luas juring sama dengan theta per 360 derajat ini dikali dengan luas lingkaran sama dengan theta per 360 derajat dikali dengan pi r kuadrat sama dengan 150 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali R nya 21 dikali lagi 21. Ini sama dengan bagi 7 1 dibagi 7 3. Ini nolnya kita coret, ini kita coret anak-anak. Selanjutnya di sini dibagi 3 bisa 3 bagi 3 1, 3 bagi 36 bagi 3 12. Masih bisa dibagi lagi anak-anak. Nih 22 dibagi 2 ini 11. 12 dibagi 2 6. Nih 6 dibagi 3 2 150. 15 bagi 3 5. Tinggal di sini 5 dikali dengan 11 dikali dengan 21 dibagi 2. Nanti hasilnya anak-anak menghitung sendiri 577,5. Satuannya adalah cm persegi. Lanjut ke soal B anak-anak. Tetanya diketahui 225 derajat. Ini B, berarti tadi diketahui diameternya sama dengan 42 cm, berarti R nya sama dengan 21 cm. Tetanya diketahui 225 derajat. Selanjutnya pi nya kita gunakan 22/7 anak-anak. Nih selanjutnya kita menggunakan mencari panjang busurnya, berarti theta per 360 derajat dikali dengan pi d anak-anak keliling lingkaran. Ini sama dengan 225 derajat dibagi dengan 360 derajat dikali dengan 22/7 dikali dengan diameternya 42. Baru kita sederhanakan. 7 bagi 7 1, 42 bagi 7 6, 6 bagi 6 1, 360 bagi 6 60, 60 bagi 15 4, 225. Ini 15 bagi 15. Ini 4 bagi 2 2. Ini di sini tinggal 11 anak-anak. Berarti tinggal 15 dikali dengan 11 dibagi 2. Ini sama dengan 165 dibagi dengan 2 sama dengan 82,5. Satuannya cm. Lanjut sekarang ke luas juring anak-anak. Luas juring berarti sama dengan theta per 360 derajat dikali dengan pi r kuadrat. Ini sama dengan 225 derajat per 360 derajat dikali 22/7. Nih dikali dengan R nya 21 dikali 21. Nanti anak-anak bisa menyederhanakan sendiri. Hasilnya adalah 866,25. Satuannya adalah cm persegi. Lanjut ke soal C anak-anak. Diketahui tetanya 300 derajat. Ini soal C berarti diketahui D nya sama dengan 42 cm, R nya sama dengan 21 cm, tetanya sama dengan 300 derajat. Berarti di sini pi nya kita menggunakan 22/7 anak-anak. Ini sekarang panjang busur sama dengan theta per
360 derajat dikali pi D anak-anak sama dengan 300 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali diameternya 42. Nih, sama-sama kita bagi 60 anak-anak, ini dibagi 60 dapat 6, dibagi 60 dapat 5, bagi 6 dapat 1, dibagi 6 dapat 7, bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 1. Tinggal 5 kali 22 110 anak-anak. Satuannya cm. Selanjutnya luas juringnya. Nih berarti sama dengan theta per 360 derajat dikali dengan pi r kuadrat sama dengan 300 derajat per 360 derajat. Selanjutnya dikali dengan 22/7. Ini dikali 21 dikali 21 sama dengan ini 300 bagi 65, ini bagi 66, bagi di sini dibagi 71 bagi 73 bagi 31 bagi 32 bagi 21 bagi 2 11. Tinggal 55 dikali 21 anak-anak 1155. Satuannya adalah cm persegi. Soal nomor 8 anak-anak. Seorang arsitek sedang merencanakan taman yang di tengah-tengahnya akan dibangun patung globe atau bola dunia agar para pengunjungnya dapat mengelilingi globe tersebut dengan jarak yang sama. Dia memilih lingkaran sebagai bentuk dasar taman tersebut. Rencana taman itu diperlihatkan pada gambar 2.53. Kita cermati, di sini ada pertanyaan A, B, C. Ibu bahas satu persatu anak-anak. Ibu mulai dari pertanyaan A. Daerah yang diarsir atau berwarna hijau akan ditanami rumput. Berapakah luas daerah ini? Kalau kita cermati, luas daerah ini anak-anak, luas daerah yang ditanami rumput ini sama dengan luas lingkaran. Di sini luas lingkaran dengan diameter 117 meter ini anak-anak. Ini diameternya yang di sini, ini yang di sini nih. Batasnya sampai di sini, ini 117 meter. Selanjutnya dikurangi dengan lingkaran yang kecil di sini dengan panjang diameter 40 meter. Nih, dikurangi lagi di sini 4 kali ini anak-anak. 4 kali jalan yang di sini nih. Nih. Kalau kita cermati panjang jalan ini, panjang jalan yang ada di sini nih, ini Ibu jelaskan di sebelah kanan P, Ibu tulis dengan P ini atau P kecil anak-anak, ini seharusnya sama dengan 117 meter dibagi 2 dikurang dengan 40, ini panjangnya segini nih, dikurang dengan 40 dibagi 2 anak-anak, ini 40 dibagi 2 ini 20. Di sini dikurang dengan 20. Di sini ini 117 meter per 2. Di sebelah kanan 117 per 2 dikurang 40 per 2 sama dengan 58,5 per 2, 58,5 dikurang dengan 20 sama dengan 38,5 meter. Jadi panjang untuk satu jalan ini adalah 38,5 meter dan jalannya ada 4 anak-anak. Jadi untuk menentukan luas yang akan ditanami rumput ini sama dengan luas lingkaran yang besar LB dikurangi dengan luas lingkaran yang kecil dikurangi dengan 4 luas dari panjang jalan ini. Bu tulis dengan LP di sini. Ini sama dengan pi r kuadrat dikurangi dengan pi r kecil kuadrat dikurangi 4 kali karena jalannya ada 4 kali P dikali L karena berbentuk persegi panjang, maka Ibu tulis P kecil di sini sama dengan 3,14 dikali ini R besarnya berarti setengah kali setengah dari 117 itu 58,5 kuadrat dikurang lingkaran yang kecil di sini jari-jarinya 20, 3,14 dikali 20 kuadrat dikurang 4 kali panjang ini tadi 38,5 dikali 3 lebarnya 3 di sini anak-anak, ini lebarnya 3 panjangnya 38,5 sama dengan 3,14 kali 3422,25 dikurang 3,14 kali 400 dikurang 462
sama dengan 10.745,865 dikurang 1.256 dikurang 462 sama dengan 9.027,865. Jadi luas daerah yang akan ditanami rumput adalah sekitar 9.027,865 meter persegi. Lanjut ke soal B anak-anak. Harga rumput per meter persegi adalah Rp55.000. Berapakah biaya yang diperlukan untuk membeli rumput yang akan ditanam di taman itu? Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Biaya yang diperlukan untuk membeli rumput berarti sama dengan luas daerah yang berwarna hijau ini dikali harga rumput per meter persegi, sama dengan 9.027,865 dikali 55.000 sama dengan 496.532.575. Jadi biaya yang diperlukan untuk membeli rumput yang akan ditanam di taman itu adalah sekitar Rp496.532.575. Lanjut ke soal C anak-anak. Jika seseorang akan jogging sejauh 8 km mengelilingi taman tersebut, berapa putaran yang dia perlukan? Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Apabila orang tersebut berlari mengitari taman tersebut berlawanan arah jarum jam, dapat dianggap bahwa orang tersebut menempuh jarak sebesar 1 keliling lingkaran yang besar. Ini anak-anak. Jadi kalau dia berlawanan arah jarum jam, ini anggapan anak-anak. Boleh juga di alternatif yang lain. Kalau yang searah jarum jam ini yang pakai diameter 125 meter, yang berlawanan 117 juga bisa. Ini Ibu ada anggapan bahwa orang tersebut menempuh jarak sebesar 1 keliling lingkaran besar yang panjang diameternya 125 meter dalam satu putaran, yaitu keliling yang besar ini berarti Pi dikali D sama dengan 3,14 dikali 125 anak-anak. Berarti yang di sini nanti kalau dia berlawanan arah jarum jam, dia lewat yang pinggir sini anak-anak. Ini berarti sama dengan 392 meter. Ini kelilingnya. Jarak lari tadi 8 km sama dengan 8.000 meter. Banyak putaran yang perlu diitari orang tersebut berarti 8.000 dibagi 392,5. Ini pembulatannya, nih pembulatan 20,4 putaran. Sekarang, apabila orang tersebut berlari searah jarum jam anak-anak, berarti lewat yang di sini, yang di dalam di sini, nih yang searah jarum jam. Banyaknya putaran yang perlu dia lakukan adalah 8.000 dibagi dengan kelilingnya yang 3,14 dikali D-nya 117 anak-anak. Ini nanti dihitung sendiri, hasilnya adalah 21,8 putaran. Ini pembulatan anak-anak. Soal nomor 9 anak-anak. Sebuah sekolah memiliki lapangan tolak peluru. Bentuk dan ukuran lapangan tersebut ditunjukkan pada gambar 2.54 berikut. Daerah yang diarsir warna abu-abu merupakan daerah berpasir sebagai tempat mendaratnya peluru. Kita cermati anak-anak. Ini ada dua soal, A dan B, Ibu bahas satu persatu. Soal A anak-anak, pihak sekolah akan mengganti pasir dalam daerah pendaratan peluru menjadi rumput. Jika harga rumput per meter persegi adalah Rp45.000, tentukan total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput yang dapat menutupi daerah tersebut. Baik, Ibu bahas anak-anak. Untuk soal A ini luas daerah yang akan ditanami rumput berarti luas juring yang besar yang jari-jarinya 20 meter ini dikurang dengan luas juring yang kecil. Di sini yang jari-jarinya diketahui diameternya 2,135 meter. Kalau jari-jarinya berarti ini dibagi 2 anak-anak. Nih. Baik, ini sama dengan berarti juringnya yang di luar ini yang besar 34,92 derajat per 360 derajat dikali Pi-nya 3,14 dikali R-nya 20 berarti 20 kuadrat dikurang dengan yang di sini nih yang kecil, juring kecil 34,92 derajat per 360 derajat dikali 3,14 dikali panjang jari-jarinya 2,135 per 2 dikuadratkan. Ini nanti anak-anak bisa menghitung sendiri, hasilnya adalah 121,5 anak-anak. Satuannya adalah meter persegi.
Total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput berarti luas daerah dikali dengan harga rumput per meter persegi berarti sama dengan 121,5 dikali 45.000 sama dengan 5.467.500 rupiah. Nih, jadi total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput adalah sekitar 5.467.500 rupiah. Lanjut yang B anak-anak, Abel berlatih tolak peluru di lapangan tersebut dan pelurunya jatuh di titik yang bertanda silang. Di sini ada tanda silang. Pada percobaan pertama, jika Abel ingin mencoba lagi dan dia ingin hasilnya lebih baik dari percobaan pertama, arsirlah daerah di mana seharusnya target jatuhnya peluru selanjutnya. Ini sudah Ibu beri batas, ini tanda silangnya. Ibu beri garis putus-putus di sini anak-anak. Ini batasnya berarti di sini anak-anak. Nih. Jadi Abel harus pelurunya posisinya ada di sini anak-anak agar lebih jauh. Ini sudah Ibu arsir. Nanti anak-anak bisa mengarsir sendiri. Nih. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.